Benarkah bahwa teori-teori di sekolah banyak yang hanya scam, diada-adakan saja? Ya, gue banget sih berprinsip begitu ya. Ini satu bukti lagi ya. Bernoulli Principle. Ini di dunia penerbangan sangat dikenal ini. Mengapa pesawat bisa terbang? Ya, dijelaskan oleh mereka bahwa sayap pesawat yang tebal di bagian depannya itu menyebabkan tekanan udara di sayap bagian atas itu lebih rendah dibanding tekanan di bawah sayap. Sehingga katanya otomatis akan mengangkat pesawat. Jadi sayap yang cuma seemprit itu mampu mengangkat badan pesawat yang bertonton. Masuk akalkah itu? Ya tidak dong. Cuman mereka mensupport Bernoulli Principle itu dengan eksperimen yang sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Yaitu ada di deskripsi ketika kertas yang berbentuk seperti seperti sayap pesawat ditiup itu naik ya, makin naik. Lo nggak usah kertas yang berbentuk kayak sayap pesawat, kertas yang biasa datar itu juga bisa menghasilkan fenomena serupa, naik juga. Jadi Bernoulli Principle itu cuma klaim, karena benda datar pun kalau ditiup juga naik sendiri. Dan satu hal yang banyak orang lupa atau tidak ngeh, itu pesawat di era awal kemunculan teknologi pesawat di awal abad lalu, itu pesawat punya sayap yang berbentuk datar. Jadi dengan bentuk sayap yang datar itu udah cukup, itu bisa naik, itu pesawat bisa terbang, tinggal speed aja, kecepatan aja, butuh kecepatan langsung naik sendiri itu. Nah, jadi teoris dari sekolahan itu gimana sih? Kan mereka tahu itu bahwa pada sejarahnya awal munculnya pesawat udara, bentuk sayapnya kan datar. Kenapa harus dipaksakan teori Bernoulli Principle? Sekarang semua pesawat kan begitu. Nggak harus gitu amat deh. Udah bisa naik kok, dari awal udah naik tuh pesawatnya. Ya kalau cuma untuk artistik ya silakan aja, tapi jangan mengklaim bahwa Bernoulli Principle yang mengangkat pesawat. Nggak kuat lah pesawat diangkat yang bertonton, jangankan ada penumpang dan bagasi dengan beban-beban yang dibawa, pesawat biasa aja kosong gitu, katakanlah cuma ada pilot yang naik gitu, nggak usah pilot ya, katakanlah di eksperimen bahwa sayap pesawat katanya kuat menahan beban. Oke, dicoba aja itu, di eksperimen. Pesawat ditempatkan di suatu tempat eksperimen, sayapnya itu disangga oleh suatu tiang atau ya tiang gitu ya, dua-duanya sayap itu. Habis itu penyangga pesawat itu diturunin. Kuat nggak tuh sayap menahan bobot dari badan pesawat? Ya rontok lah. Jadi dari segi ini saja Bernoulli Principle itu udah tidak masuk akal. Mengapa Bernoulli Principle itu diterima? Karena kultur kita masih
menganggap everything is fine, termasuk juga teori-teori sekolah itu teori yang sudah disupport oleh data lapangan, padahal itu cuma penglihatan selintas ya. Kalau dikritisi ya nggak gitu-gitu amat sih, Bernoulli Principle itu nggak berlaku. Jadi yang bikin pesawat naik itu take off itu bukan sayapnya, bukan hanya sayapnya, tapi keseluruhan dari bagian bawah pesawat. Jadi skema dari take off ini adalah downward universal deceleration. Itu versi yang baru ya, dari universal acceleration under flat earth ya. Untuk memudahkan membayangkan ya pakai universal acceleration dulu dah. Yaitu bumi ini naik ke atas secara akselerasi. Dan itu pastinya membutuhkan energi yang semakin bertambah untuk mempertahankan 1G. Karena bumi ini melesat ke atas tidak dalam ruang vakum. Ya, kalau alam semesta ini vakum, nggak ada istilah akselerasi, yang ada velocity, kecepatan. Jadi bumi ini menurut Quran, alam semesta ini menurut Quran kan mempunyai medium dukhon, asap atau udara. Nah itu yang membuat akselerasi bisa berlaku, yaitu dengan cara mengegas pesawat alam semesta ini dengan gas yang semakin kencang, energi yang semakin banyak. Kalau enggak, pada suatu titik dia akan stagnan pada kecepatan tertentu. Triliunan kilometer per detik mah itu masih kecil ya, bisa lebih lagi. Bayangkan itu. Luas alam semesta itu nggak terbayang. Jadi di dukhon itu bisa dibuktikan dengan fenomena yang ada, yaitu universal acceleration. Dan menurut gue banget itu sejarah kita masa lalu adalah universal acceleration. Sebelum alam semesta ya, kapal alam semesta ini berbalik arah 180 derajat putar arah dan mesinnya dimatiin. Sehingga yang tadinya arah atas sekarang adalah arah bawah. Jadi kita sedang mengarah ke bawah, yang hakikatnya adalah atas. Ditinjau dari perjalanan awal itu atas. Ya, arah bawah kita ini adalah arah atas. Cuman mengalami deceleration, kecepatan yang makin menurun. Tapi kecepatannya berapa itu nggak bisa dibayangkan, nggak tahu dah. Gedenya minta ampun, cepatnya minta ampun itu. Itu yang menyebabkan pesawat bisa terbang, yaitu dengan speed aja, dengan kecepatan aja itu pesawat bisa naik. Kenapa? Ya karena ada deceleration. Ibarat bumi ini ngerem gitu ya, secara konstan dengan suatu kecepatan yang direm, makin rendah kecepatannya, makin rendah terus gitu ya. Itu menghasilkan kondisi kita bisa berdiri, bisa berjalan, benda bisa jatuh dan lain sebagainya. Nah, berhubung universal downward universal deceleration ini teori baru ya,
Untuk membayangkan pakai universal acceleration aja dah. Anggap ini bumi naik ke atas secara akselerasi. Nah, itu akan mudah untuk figure out kenapa pesawat bisa terbang, kenapa pesawat bisa ngangkat. Hanya permainan kecepatan saja. Yaitu bumi ini katakanlah ya naik gitu ya secara akselerasi. Jadi kalau pesawat di speed ya, kecepatan ditingkatkan, itu akan ada dorongan udara dari bawah. Semakin kencang semakin banyak udara yang memukul bagian bawah dari pesawat. Sehingga pesawat keangkat. Jadi kalau pesawat itu makin cepat, itu makin naik, makin tinggi itu. Nggak konstan. Nah, kalau supaya pesawat bisa stabil horizontal, maka agak kebawahin gitu. Istilahnya dalam navigasi dibikin menukik sehingga hasilnya impas horizontal. Kalau nggak naik terus itu. Nah, pertanyaannya kenapa pesawat itu tidak bisa kenceng? Padahal kan urusan kenceng itu masalah energi yang disetor. Mau sekenceng-kencengnya tinggal energinya aja digenjot itu. Tapi kan pesawat itu terbatas kecepatannya, nggak bisa melebihi dari sekian kilometer per jam. Terbatas karena apa? Karena ada dome, ada kubah langit. Itu supirnya. Pilotnya Bung Karno pernah cerita itu ketika ditanya oleh Bung Karno itu. Ada itu plafon di atas itu. Bung Karno minta, ayo naikkan pesawat. Dinaikkan terus sampai akhirnya nggak bisa lagi Pak. Ini ada plafon. Nah itu yang menyebabkan kenapa pesawat tidak bisa tinggi, maksudnya bisa memaksimalkan kecepatan gitu. Umpamanya dari sini ke Amerika cuma 1 jam atau 15 menit. Nggak mungkin kan untuk kondisi sekarang. Yaitu karena ada plafon di atas. Karena semakin kecepatannya tinggi semakin naik, dan nggak mungkin naik terus menerus karena bakal ketabrak gitu, nabrak kubah langit. Nah, supaya bisa cepat kan tukikannya itu yang harus dipertahankan supaya tidak sampai menyentuh kubah langit. Ini gue banget udah punya model pesawat yang bisa ya memaksimalkan kecepatan ya. Artinya dia bisa tetap horizontal tapi kecepatannya tidak dikorbankan gitu ya. Problemnya sekarang kan untuk membuat horizontal itu ada keterbatasan. Nah, pesawat model gue banget itu bisa mengatasi masalah ini. Dan sekarang masih digodok di IGDS ya, Kemenperin ya, dilombakan ya. Lihat aja kalau pesawat model desain dari gue banget menang, ya akan ada pesawat jenis baru. Tapi kalau kalah, ya biasalah gue banget kan selalu dikalahkan. Mau ikut lomba aja kalah dah pokoknya dah. Kenapa bisa begitu? Ya tanya sama yang sono yang suka nanya-nanyain KTP apa itu. Lomba kok nanya KTP. Aneh-aneh aja. Ayak-ayak wae itu KTP itu politik itu. Lomba ada lomba, nggak usah ngeliat orang siapa yang ikut. Langsung aja dinilai. Ya? Dinilai kualitasnya. Bahasa Belanda itu kualitas. Jangan dilihat KTP-nya dulu, itu udah di screening berarti itu. Mau karya sehebat apapun kalau udah gagal screening ya udah.
itu sebenarnya bukan dari manusia Indonesia itu. Manusia yang ori nggak akan begitu. Tapi mudah-mudahan kali ini manusia ori lah. Tapi kalau bukan manusia ori ya udah biasa lah. Tenang aja lah. Yang penting terus berkarya. Tragis at home.